Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button because pada channel ini teman-teman akan menemukan technical analysis seputar cryptocurrency. By the way teman-teman, sekarang itu sekitar pukul jam 6 ya, jam 6 kurang 15 menit. Kalian bisa lihat sendiri ini ya. 6 kurang 15 menit. Luar biasanya market hari ini sangat bergejolak ya, signifikan sekali penurunan atau decline yang terjadi pada pergerakan hari ini. Belum tahu newsnya apakah karena news atau apa gitu teman-teman ya, tapi based on memang chart itu sendiri pada saat dia menunjukkan breakout ya, obviously kita bisa ngelihat memang market itu sudah pasti akan turun gitu loh, karena dia breakout supportnya gitu kan. Support itu kan dinding yang menahan pergerakannya gitu. Nah, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang pergerakan Matic for Matic Army. So, saya akan kasih lihat ke kalian beberapa level-level penting yang perlu kalian perhatikan jika kalian trader atau day trader. Itu bisa dimanfaatkan juga untuk kalian entry di futures trading ya. Dan ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, first of all, saya udah sempat bahas kemarin, ini adalah important area for Matic or Polygon, dan saya highlight itu sebenarnya di kisaran Fibonacci 61,8% teman-teman, right? Kenapa? Karena gini, umumnya kalau misalkan Fibonacci retracement golden ratio 61,8% itu ditembus, biasanya dia bisa balik ke level awal dia pertama kali memulai pergerakan itu teman-teman. Dan pada saat itu case-nya itu berada di kisaran kurang lebih $1,15 teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat sendiri the price saat ini drop sampai kisaran $1,14 dan possibility lagi ngetes si falling wedge pattern yang ada di sini, dan also lowest level di sini teman-teman ya. Jadi ini masih bisa berpotensi menjadi support kalau misalnya dia nge-tail panjang, tapi kalau misalkan dia close di bawah level tersebut, dan kita bisa lihat Matic drop lebih dalam lagi teman-teman. Oke. Nah, sejauh mana dia bisa drop? Saya udah tandain teman-teman. Jadi saya masih menggunakan Fibonacci retracement yang sama dari swing low ke swing high-nya di sini, dan kita bisa ketemu level-level ini teman-teman. Salah satunya level itu yang cukup penting. Yang ini saya hilangkan dulu. Salah satu level yang cukup penting yaitu berada di kisaran kurang lebih $1,04 ya, dimana ini merupakan level Fibonacci dari 127,2% gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya saat ini teman-teman, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi saya akan breakdown dulu teman-teman. Pertama, ini kan sebenarnya dia nggak bentuk semacam falling wedge pattern ya, dan kita possibility lagi ngetes level ini teman-teman ya. Kita lagi ngetes level resistance-nya itu ketika terakhir kita berhasil breakout di sini teman-teman. Jadi dia breakout dan dia turun dan dia turun dan dia turun ya. Biasanya sih memang kalau dia habis breakout pattern dia cenderung ngetes dulu teman-teman resistance-nya atau support-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia successfully hold above the support atau bertahan di atas level support ini, maka kita bisa ngelihat setidaknya si Matic ini akan ada nafas dulu teman-teman ya. Either itu dia naik sampai ke level 61,8% lagi, retesting ya kan, atau ya mungkin di kisaran, bisa juga sekitaran kurang lebih level 0,78%, dan kita balik lagi ngeliat ke bawah teman-teman ya. Intinya adalah saat ini 61,8% yang sebelumnya jadi support kuat kita ini bertahan dan berubah menjadi resistance kuat kita teman-teman ya. Pada pergerakan kemarin pada saat kita ngeliat rebound, sayangnya kita terkena rejection terhadap si exponential moving average yang 21, 34 dan 55, also Fibonacci level 50% teman-teman. Dan ini memang sudah saya khawatirkan dari pergerakan kemarin gitu ya. Artinya memang ya rebound sesaat itu bisa jadi sekedar untuk retest aja si exponential moving average dan juga si moving Fibonacci 50% nya teman-teman. Oke. So, saat ini kita ngelihat si Matic ini masih strong banget teman-teman dropnya ya. Dia masih berusaha untuk langsung drop, mungkin langsung ngejar ke kisaran level $1,04 ini teman-teman. So, kalau misalkan demikian ya, berarti potentially banget sih untuk si Matic ini mungkin untuk level C wave-nya atau second wave daripada Elliott wave itu ya berada di kisaran kurang lebih segini teman-teman. Oke. Ini second wave sebelum akhirnya kita bisa meneruskan third wave-nya. Dan of course seperti biasa saya perlu ingatkan bahwa kita perlu ngelihat yang namanya si market itu ngebentuk semacam uptrend dulu, yaitu higher low, higher high sequence. Alright. So saya akan pindahkan dulu ke time frame daily teman-teman. Oke.
Dari segi daily kita ngelihat di sini ada semacam support quote juga, dan support quote itu kalau misalnya saya kasih price label itu berada di kisaran kurang lebih 1,05 dolar, which means itu jadi confluence ya between 1,05 dolar ini dengan si Fibonacci 127,2% dari time frame 4 jam ya. Nah, itu adalah sejauh-jauhnya level Matic untuk saat ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia turun, at least sejauh-jauhnya kalau bisa dia harus bertahan di atas level ini gitu ya, in order to make a good healthy Elliott wave projection gitu. Lalu pada time frame weekly ini sedikit inputan aja teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya ada time frame weekly ya, kita bahkan masih bisa ngeliat harga itu drop lebih jauh lagi teman-teman, sampai kisaran level ya let's say kurang lebih 0,87 dolar teman-teman. Kenapa ya? Karena ini healthy correction bagi si Matic gitu. Kalian bisa lihat ya, exponential moving average yang 21, kemudian yang 34 dan yang 55 itu semuanya overextended teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini overextended semuanya. Dan gapnya itu sangat lumayan jauh teman-teman ya. Masih ada penguatan sekitar 29% atau selisih 0,25 dolar dari exponential moving average 21-nya teman-teman. So apakah possible untuk si Matic itu nge-retest level tersebut dulu? Ya possible saja teman-teman. Karena terakhir saya sempat ngasih level garis juga ya, ini di 0,54 dolar sebagai salah satu potentially level resistance, level support daripada resistance yang terakhir teman-teman, yaitu di sini. Oke, so it's the worst case kalau misalkan kita nggak bertahan di atas level ini atau di sini, dan kita bisa lihat market itu even drop even lower gitu sampai 0,5 dolar teman-teman. Which means kalau misalkan kita balik lagi ke time frame weekly, 0,5 dolar itu merupakan level either itu Fibonacci exponential moving average 34 atau 55 teman-teman. Oke, so itu untuk pergerakan Matic. Kita lihat di sini kesimpulan yang bisa ditarik adalah kalau misalkan kalian day trader, kalian bisa manfaatin momentum by the time dia nge-reach level ini ya, atau level supportnya di sini. Apakah kita akan lihat ada reaction terhadap level tersebut, either itu tiny rebound atau gimana, or maybe ya udah mungkin sekadar sideways aja teman-teman, yang artinya kita melihat adanya pelemahan terhadap si bullnya. Right, so that's gonna be our support level, dan itu berada di kisaran kurang lebih, saya kasih tanda biar gampang ya teman-teman, kisaran 1,05 dolar. Alright, so that's it for update seputaran Matic. Hopefully you guys have new insight ya. Kalian bisa dapat semacam ya referensi lah untuk menambahkan daripada kalian punya technical analysis. Okay, so this is not financial advice as usual teman-teman. Manfaatkan sebaik mungkin, gunakan sebaik mungkin untuk tujuan yang lebih baik agar kalian bisa mendapatkan sekedar insight-insight daripada technical analysis. Alright, so tanpa berpanjang lebar lagi, I'll see you guys again in the next video. If you like this video, please leave your thumbs up, share this video to your Matic friend, and also don't forget to subscribe if you're new to this channel. Right, see you guys again in the next video. Have a good day and cheers.